Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore insan mesra untuk hari ini. Kembali kita bersama untuk acara tahunan. Tahunan kita ini sudah sering ada pertanyaan sebelumnya. Apakah dialog sore Ramadan dengan Bang Ude akan kembali hadir? Insya Allah dan alhamdulillah. Setelah 2 tahun kita selalu ditinggal jauh oleh Bang Ude, tapi dia tetap dekat di hati. Iya. Tadi saya sempat ini Bang Ude offline atau online? Nah, saya belum sempat. Kayaknya belum sempat terbalas. Bang Ude sudah muncul di studio. Ya, seperti biasa insan mesra di sini Anda bisa simak melalui Facebook live event kita, live siaran kita. Di Mes Radio Parepare dan tentu saja Anda bisa ikut berkomentar melalui telepon WhatsApp di 085395350907. Hadir seputar iman dan Islam dan kita tidak membatasi pertanyaan-pertanyaan insan mesra. Kalau memang ada di luar tema Anda bisa tanyakan, bisa Bang Ude ya. Bisa diskusikan. Kalau tidak bisa dijawab jadi PR. Ya, sebelum kita mulai, nanti dia akan dipandu oleh Bang Mamang, sudah hadir di studio, tampak di layar. Seperti biasa sebelumnya barangkali kita mendengarkan. Kita mendengarkan dulu pembukaan Mukadimah pembacaan Al-Quran oleh Ananda Sikri. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ya, terima kasih. Tadi Bang Ude ada peningkatan caranya. Betul. Ya. Lagu-lagu nih kita mendengarkan saja Al-Quran yang dibaca oleh anak kita itu sama pahalanya orang yang membaca. Oh begitu. Satu huruf itu tidak ada wudu 10 kebaikan. Iya. Kalau satu huruf ada wudu pahalanya 20 kebaikan. Walaupun Pak Dokter Kamalun yang monitor ini dia dapat pahala juga ya. Dapat pahala juga. Iya. Pahala juga mendengarkan. Iya betul ya. Jadi sama aja pahalanya sebenarnya mendengarkan di Facebook, di radio, yang di kita di sini. Cuma bedanya karena kita melihat langsung, tapi dia juga melihat melalui media sosial. Medsos. Oke, silakan Pak Mamang. Ya, baik, silakan. Mungkin ya. Jangan dikembalikan ya. Oh iya. Saya mempersilahkan Anda untuk terima kasih memulai. Bang Dimas. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan dan bertemu lagi dengan Bang Ude seperti biasa. Yang jelas kita sudah berada di hari yang pertama. Tidak terasa 29 lagi 29. Tidak akan dasiulang. Tidak terasa 29 di depan kita. Iya. Banyak nanti kita akan dengarkan dari Bang Ude terkait penjelasan hari ini. Seperti biasa tema kita memang merujuk pada Kementerian Agama, namun tidak dipungkiri jika ada masyarakat atau teman-teman netizen yang ingin bertanya. Silakan Bang Ude, kita prolog dulu untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
insan mesra di mana saja berada, bahwa kemarin malam adalah malam yang pertama dengan judul atau tema Marhaban ya Ramadan. Nah, siapa yang beribadah pada malam pertama, bulan pertama Ramadan, tarawih, maka itu pahalanya dalam kitab Durratun Nasihin, yakhrujul mu'minuna min dzambi fi awwal lailatin qayyumi waladatuhu ummuhu. Jadi di situ adalah seorang mukmin akan keluar dari dosanya seperti ibunya melahirkannya waktu itu. Jadi itu yang didapat yang tadi malam ya, yang tarawih. Adapun sebentar malam kita berada pada malam yang kedua bulan Ramadan, yakni dengan judul atau keutamaan ibadah puasa bulan Ramadan dengan fadilah sebentar malam, yakni yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minin. Jadi siapa yang beribadah sebentar malam, maka dia termasuk adalah dia diampuni dosanya, dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang tuanya jika keduanya beriman ya. Maksudnya di situ in kana mu'minin. Jadi jika keduanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita mau ini adalah ibadah puasa kita itu di bulan Ramadan adalah betul-betul pelebur dan penghancur dosa-dosa. Jadi Ramadan itu Bang Dimas, Insan Mesra dengan Bang Maman, itu setidaknya Ramadan itu dimaknai dengan dalam bahasa Arab itu adalah Ramadah. Ramadah itu artinya sesuatu yang panas-panas ya. Kemudian mendapatkan akhiran alif dengan an, tambah kalimat itu dalam kaidah bahasa Arab itu disebut dengan siga mubahalah. Maknanya sesuatu yang sangat panas sekali. Saking panasnya dia bisa membakar seluruh isi alam raya ini. Jadi maknanya Ramadan itu dalam mufassirin, orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab itu menafsirkan bahwa yang dimaksud itu membakar seluruh itu adalah membakar seluruh dosa-dosa umat manusia yang pada waktu itu mereka beribadah dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan karena iman dan takwa kepada Allah. Makanya Ramadan itu mulia karena iman. Jadi tidak ada artinya Ramadan bagi orang yang tidak beriman. Itu yang dicontohkan tadi. Jadi sudah mau masuk Ramadan masih biasa-biasa. Ya itu. Tidak ada sambutannya bagaimana Ramadan. Bang Ude, tidak seperti zaman-zaman dulu kita itu, apalagi kan mendekati seperti ini semakin canggih. Kok aura-aura. Kita kan digiring dengan media informasi dan teknologi. Kita seakan-akan melupakan hal yang manual misalnya. Yang manual, tetapi kita terobsesi dengan sesuatu yang pokoknya kalau saya kuasai teknologi saya seperti inilah modelnya. Tetapi pada dasarnya ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala justru kita lebih enak dan lebih nikmat ketika memanfaatkan medsos itu, media itu, teknologi itu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ada satu penelitian bahwa dengan teknologi kita bisa mencapai kepada Tuhan. Artinya bahwa pemikiran itu kenapa bisa kita menciptakan sesuatu yang seperti ini padahal dulu tidak ada. Itu kan kembali kepada akal manusia yang diberikan oleh Allah sebagai potensi dari beberapa potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Harusnya kita makin tahu makin bersyukur, makin tahu makin banyak sujud, bukan makin tahu makin sombong. Yang parah ini makin tahu makin jauh kepada agama. Karena sekedar informasi Bang Ude bahwa yang penemu cahaya dan lampu sebagai ternyata Al-Hitam zamannya Andalusia, bukan ini. Kemarin baru diberikan, diberikan apa namanya itu award apa? Kalau orang yang penemu dunia itu yang Nobel diberikan, baru diakui sama bahwa Al-Hitam dari Al-Qur'an dia dapatnya juga. Jadi jangan khawatir. Ini mengatakan buatannya orang ini bukan bukan. Artinya kan asli Al-Hitam. Al-Qur'an itu kan bagaimanapun juga dia berlaku pada setiap zaman, pada setiap momen, dan tidak ada perubahan dalam Al-Qur'an itu. Begitu juga dengan ibadah kita. Puasa itu ya begitu tahun lalu, begitu tahun sekarang. Cuma yang mau ditingkatkan adalah kualitas puasa kita. Nah ini kita takutnya Bang Ude ya, ada mengatakan ketika sudah diangkat ini berkahnya Ramadan kan kita takut seperti itu, ada hal terjadi. Keberkahan Ramadan akan turun seiring dengan turunnya bulan Ramadan, karena hanya Ramadan itu hanya diberikan kepada umatnya Nabiullah Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Coba lihat perbandingannya kan, bahwa umur nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Adam kan 1000 tahun,
Nabi Nuh 950, Nabi Ibrahim 270 tahun. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW yang paling pendek lah umurnya di antara semua nabi. Itu adalah 63 tahun. Tetapi 63 tahun itu diberikan keberkahan karena umatnya Nabi hanya mendapatkan Ramadan. Yang lain tidak dapat yang namanya bulan Ramadan. Saya dengar risalah bahwa nabi-nabi terdahulu itu pernah melakukan puasa pernah. Seperti Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh puasanya misalnya sama dengan Nabi Daud puasanya hari ini puasa besok tidak. Nabi Adam juga puasanya beda. Jadi semua umat itu nabi-nabi terdahulu sudah ada risalah puasa yang diberikan, cuma kadarnya yang berbeda yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan umatnya. Kalau kita ya puasanya hanya sebulan penuh, cuma memang ditambah dengan puasa sunnah. Makanya itu ada satu pintu dalam surga itu namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan itu adalah diberikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang gemar berpuasa maka mereka akan masuk dalam pintu namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu orang yang setiap saat dan sangat cinta kepada yang namanya ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW di samping puasanya Ramadan ada puasa Senin Kamisnya, ada puasa putihnya namanya dalam setiap bulan itu 13, 14 dan 15 itu setiap bulan Hijriah. Dan ada juga puasanya Nabi itu menjelang Ramadan namanya bulan Sa'ban. Hampir Nabi berpuasa sebulan penuh. Ketika ditanya kenapa begitu, ya saya latihan memang berpuasa sebelum masuk Ramadan. Jadi sebenarnya begitu ya, ada proporsional. Ada sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan. Nabi Nuh kalau tidak salah saya baca juga di bulan Ramadan juga dia berpuasa. Nabi Daud juga di bulan Ramadan. Nabi Daud juga Cuma tidak dikatakan waktu itu adalah Ramadan. Karena memang belum ada Ramadan itu maknanya kan intinya Ramadan kan pertama puasa. Yang kedua ibadah salat tarawih. Kemudian yang ketiga adalah Lailatul Qadar dan ini diberikan kepada umat yang terdahulu. Jadi kalau kita misalnya beribadah pada malam itu ya maka kita beribadah selama kurang lebih 80 tahun lebih dalam 1000 bulan itu. Dan itu didapatkan hanya umatnya Nabi. Kalau yang terdahulu kan tidak dapat. Mereka hanya berpuasa saja, tapi tidak ada pemberian gelar dan nama bahwa itu adalah bulan Ramadan. Meskipun ya pada bulan itu dalam sejarah penelitian bahwa pada bulan itu disebut juga dengan Ramadan karena momennya sama dengan yang kita sekarang. Anunya sama ya, menjadi rujukan. Baik. Boleh. Silakan. Tapi jangan bertanya tentang perbedaan ya. Yang namanya berbeda tidak bisa disamakan. Baik, berbeda itu adalah satu keharusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kalau kita lihat ini betul-betul puasa ini memberikan kita sebuah janji ke depannya. Janji apa ya? Janji apa ini? Memang kita harus berpuasa. Yang pertanyaan saya begini Bang De. Kadang kan pemerintah kita ya, khususnya Pare-Pare, ada bentuk membuka warung. Ini warung ada pernah dibacakan Wajanggo itu dibuka bisa buka siang tapi jangan transparan. Maksudnya ada repalawa. Tapi ini kan kalau kita lihat jadi pertanyaan saya, siapa sih yang harusnya menegur ini karena bisa dibuka. Jadi kalau orang niatnya mau berpuasa tapi karena ada warung, niat itu muncul jadi tidak berpuasa. Sama contohnya di daerah saya pernah di Tawa agak lumayan lama. Kalau di sana itu Bang Ude, itu hari-hari itu namanya MUIS. MUIS ini bukan orang Pak MUIS ya, MUIS ini majelis ulamanya Islam di sana. Dia datang di warung-warung yang terbuka, tapi di sana kan banyak etnis. Ada Cina, ada India, ada Samping kan. Jadi di sana itu begitu kita didengar makan di dalam kita ditanya, Anda orang Islam atau bukan? Jadi kalau Anda beli makanan bukan Islam, jadi beri makanan yang tidak dimakan Islam. Tapi kalau Anda orang Islam, ya monggo kita masuk tahanan dulu. Bahasa Jawa lagi itu Bang, monggo. Itu anunya di sana negara orang ya. Walaupun tidak seperti negara kita Islamnya
Iya. Di sini, mohon maaf, mungkin hari ini penjual-penjual tuh, tapi baja, meganya tak buka, baru tak buka siang. Maunya kalau bisa buka, istilahnya sudah asar untuk pakai. Ya, jadi Bang One mungkin bisa ke intinya Pak. Ya, intinya pertanyaan saya, bolehkah ini pemerintah buka warung untuk siang hari? Pemerintah? Pemerintah atau masyarakat? Enggak, pemerintah kan ada yang diinstruksikan, diberikan arahan bahwa kafe buka jam sekian. Oh iya. Itu maksudnya begini, bolehkah buka dengan ada ketentuan atau kenapa tidak dilarang sekalian? Jangan buka mulai jam makan siang, bisa buka sesudah salat asar. Oke, kita mengerti. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, ini kan ini pemerintah kan universal ya. Kita kan punya aturan agama juga. Ya, bagaimana ini Bang? Iya, saya kira pemerintah dalam hal ini adalah Pemda kita setempat, pemerintah kita setempat. Kan gini dalilnya kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ikuti pemerintah setempatmu. Maka Pemda dalam hal ini yang notabene adalah merupakan juga umat Islam, tentu melihat antara bagaimana ekonomi itu berjalan, bagaimana umat melakukan ibadah puasa dengan baik. Makanya kalau ada aturan mengatakan bahwa nanti habis asar boleh dibuka, berarti itu adalah persiapan untuk buka puasa. Bisa saja, tidak ada masalah. Kemudian bagaimana dengan yang untuk non muslim misalnya, maka tidak ada salahnya kalau mereka buka lalu mereka tinggal memberikan di situ satu tulisan hanya diperuntukkan bagi yang non muslim misalnya. Bisa ruangan untuk ini khusus bagi orang yang non muslim yang tidak berpuasa. Jadi kalau mereka ada yang masuk seperti itulah di beberapa daerah kan ditanya, Anda ini Islam atau bukan? Kan gitu. Artinya menghormati juga yang tidak puasa. Menghormati juga. Jangan cuma ruangan rokok dibuka, bukan ruangan rokok tapi ruangan non muslim juga boleh untuk menghargai. Artinya ini kan penghargaan kepada para penjual, kan ekonomi mereka mau jalan. Kemudian itu bisa membantu juga peningkatan mutu kualitas pembangunan di Parepare, bisa saja seperti itu. Makanya pemerintah di sini bijak ya melihat hal seperti itu. Maka boleh untuk membuka misalnya setengah hari misalnya sampai buka di waktu asar, ataukah hanya diperlukan kepada orang-orang yang non muslim. Kan itu kan ada aturannya seperti itu. Ini untuk diperuntukkan kepada non muslim. Kemudian di beberapa tempat seperti kita juga mereka malah membuka war karena di situ banyak, kayak di Bali misalnya hanya diperuntukkan bagi para orang-orang Eropa, para turis membuka bar misalnya, bukan diperuntukkan orang untuk penduduk pribumi, hanya untuk para tadi. Itu kan bijak. Jadi walaupun sebenarnya kita mayoritas, ada hak minoritas juga yang harus diberikan. Harus kita memberikan hak kepada seseorang. Walaupun tidak dipungkiri yang namanya mayoritas ya mayoritas. Mega ini. Artinya jangan kita memaksakan sesuatu yang mereka orang tidak suka. Gitu. Silakan. Halo. Silakan Pak Aldi. Bang Aldi. Waalaikumsalam. Silakan. Ketemu lagi Bang Aldi. Silakan. Masih pendengar setia ya. Iya. Yang ada di paling ujung Kabupaten Pindrang di Lembang. Bagaimana Pindrang? Alhamdulillah ya. Oke, silakan langsung. Setiap tahun berlangsung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ustaznya bawasannya luas. Pas segala persoalan agama. Karena menurut ustaz bukan pekerjaan tapi kewajiban. Jadi pertanyaannya ini seputar hubungannya puasa dengan kesehatan. Katanya puasa itu bisa mengobati beberapa jenis penyakit. Ini kan puasa kan kita tidak makan mulai dari pagi sampai sore. Dilihat dari kacamata agama, begitu luar biasanya puasa sehingga bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit. Keistimewaan tersendiri bukan hanya perintah Allah, tetapi menyembuhkan beberapa macam penyakit. Bisa diulas satu persatu, Pak Ustaz.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan wabarakatuh. hanya kacamata agama, kacamata saya juga. Manfaat puasa. Iya, saya lupa tadi sampaikan Dimas tadi, kaki saya kemarin susah jalan. Sudah puasa enggak ya? Makanya kan dalam hadits qudsi itu insya Allah dalam hadits qudsi itu dikatakan bahwa kalau mereka sholat maka pahalanya jelas tentu. Ya. Mereka bersedekah jelas pahalanya. Tapi kalau mereka berpuasa kata Allah, maka az-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Yang menentukan itu pahalanya saya. Jadi tidak sama kalau misalnya kamu melangkah ke masjid 1 kali kamu melangkah ke masjid maka 10 kebaikan. Itu kan sudah ditentukan. Kalau puasa tidak ditentukan. Tergantung kualitasnya orang yang melakukan puasa. Sama kali begini. Kalau saya suruh silakan Anda membuat parit, saya lihat kualitas. Kalau bagus makanya saya bisa kalau misalnya saya kasih 150 lah per hari. Biasanya kan 25 kan? Tapi karena bagus, saya kasih 150. Standarnya 25 misalnya gitu. Nah, begitu juga puasa. Kalau puasa itu kualitasnya bagus, maka saya bisa tambah pahalanya sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu kehendak Allah yang berlaku di situ. Mukjizatnya tadi kok bisa menyembuhkan penyakit. Nah, sekarang makanya itu kata Nabi, sumut tasihu. Berpuasalah kalian supaya sehat. Makanya ada satu penelitian itu di Eropa, ternyata orang-orang Eropa, terutama di daerah Australia, Amerika itu, bahwa ternyata puasa itu dijadikan sebagai pengobatan alternatif yang jauh lebih efektif ketimbang mereka makan obat dari kimia. Ada orang yang misalnya penyakit mah, ada orang yang malah kena lever. Paling mampu aja. Kan gitu. Paling malupu begitu dilihat, ternyata mereka hanya disuruh untuk menahan lapar dan dahaga hanya sehari. Tapi kok efektif sekali. Kenapa bisa menyembuhkan penyakitnya? Justru mereka pernah meneliti di Cina, kenapa orang-orang Islam itu jauh lebih sehat ketimbang daripada kita. Dan ketika mereka meneliti ternyata mereka tidak makan dan tidak minum, dan itu diteliti di Eropa, apa manfaatnya orang-orang yang berpuasa? Ternyata itu dia mampu mengeluarkan racun dalam tubuhnya sehingga itulah mereka sehat. Kenapa? Karena termasuk ion kita bagus semua ketika kita berpuasa, karena itu perut itu seperti mesin. Kalau dia terus beroperasi haus, lalu pada saat itu mereka tidak ada istirahat, maka itu mesin bisa rusak. Sebenarnya dengan perut, usus kita itu berkelok-kelok, misalnya begitu. Tapi karena terus-menerus disosoki dengan makanan dan tidak pernah istirahat, bisa saya rusak. Apalagi makanan haram. Gitu. Jadi puasa ini memang luar biasa, sehingga puasa dengan kesehatan itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan ada orang yang ketika kita mau operasi, disuruh puasa dulu. Kenapa disuruh puasa? Kan gitu. Itu salah satu manfaatnya. Hebatnya ini puasa ini. Kita tidak makan, tidak minum pada saat kita mau dioperasi dulu, karena pada saat kita mau operasi kemudian kita ada makanan yang masuk dalam tubuh, itu tidak jadi operasi. Dan katanya puasa ini satu-satunya ibadah yang jauh dari ria. Jauh betul. Mau mana ria. Jadi ukuran orang berpuasa, kita saja berempat di sini tidak tahu siapa orang berpuasa. Betul-betul berpuasa. Merasakan sedih, maka dia bangun deh siapa yang betul-betul berpuasa. Saking hebatnya nih puasa Bang Ule, di negeri antah berantah di sana, yang anggarannya kurang, masyarakat harus puasa. Kita harus puasa, anggaran pendapatan kita ini kurang sekarang. Memang yang kasih kurang. Jadi kan gini, bahwa puasa ini memang bukan hal yang Allah berikan kepada kita untuk hanya menyiksa manusia, tidak. Tetapi perintah ini justru adalah memberikan efek yang kesehatan yang luar biasa. Rasakan sendiri efeknya ketika Anda berpuasa, Anda lebih giat, Anda lebih ringan badan untuk bekerja. Jadi bukan juga puasa membuat kita malas ya. Jadi bukan itu sebenarnya intinya puasa. Mungkin kan hari pertama juga. Tapi karena memang proses yang paling tinggi dalam puasa itu adalah takwa kita kepada Allah. Sebenarnya itu. Jadi takwanya dapat, kesehatannya alhamdulillah terakomodir dalam tubuh kita. Jadi ketika barang istirahat, tetap lalu kita kan lebih enak, lebih bergerak ketimbang pada saat kita kenyang. Coba kalau kita lagi kekenyangan, tidak bisa bergerak itu, tidurnya pokoknya mau tidur saja, mau bawanya begitu. Tapi ketika kita berpuasa,
alhamdulillah. Ternyata yang paling efeknya itu puasa adalah bagaimana nafsu ini bisa tertahan. Iya, gitu. Makan. Jadi seperti seumpamanya motor, aku tori lalu tarui. Masih kata tahu bengkelnya? Iya. Bahkan masuk di Olina, kan gitu. Internet saya pernah baca, semua agama dan keyakinan melakukan hal yang serupa. Sama puasa. Hindu puasa, Buddha puasa, Kristen puasa, Tolotan puasa. Iya. Puasa semua. Jadi ini ibadah puasa bukan hanya kita, umat-umat terdahulu di luar daripada Islam saja itu melakukan puasa. Tidak usahlah kita manusia. Ayam puasa ketika mengerami telurnya. Iya. Ular puasa pada saat dia pergantian kulit kan gitu. Ular puasa itu? Puasa itu pada saat dia menjadi dari kopompo menjadi kupu-kupu kan puasa. Apa maknanya? Puasa itu adalah bentuk kesempurnaan. Jadi kalau mau sempurna ya silakan berpuasa. Kalau mau sehat silakan berpuasa. Kalau mau takwa silakan berpuasa. Kan itu intinya. Cuma aturan yang lebih lengkap memang di Ramadan ini. Kemudian di Islam ini aturan yang lebih lengkap kan itu. Tapi maka ada anggota aku Bang Ude. Itu menjadi nasa nawa jiki puasa berimangi. Jadi na berima, itu nawa jika pakai orang-orang yang beriman. Karena memang dalilnya seperti itu kan. Makna orang beriman itu karena orang beriman yang lebih dekat dengan takwa. Orang Islam belum tentu. Kan gitu. Yang dipanggil berpuasa kan khusus kan? Khusus. Istimewa itu. The best special. The best special. Oh ini yang paling spesial dipanggil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Alladzina amanu yang dipanggil imannya kita 3 orang. Orang beriman, orang Islam, manusia. Yang dipanggil orang beriman ya, yang 2 ini Islam dengan manusia lewat saja, tidak usah singgah. Jadi sebenarnya seharusnya kita malu untuk kalau tidak puasa, karena tanranya lewe. Tanranya lewe. Salah tuh Mero. Kalau makanya tadi terkait dengan pertanyaannya Bang Ole ini ketika di warung. Jadi ketika ada orang masuk makan dan mereka sudah asal masuk makan tengah hari makan. Jadi kita tanya, kamu orang Islam? Iya betul saya orang Islam. Oh cocok orang Islam, bukan orang beriman. Iya. Gitu. Lewat kok. Gitu. Jadi kalau ada orang makan ya maklumi saja. Bukan orang Islam, bukan orang beriman. Jangan emosi kita. Masa merusak. Dia orang Islam. Dia orang Islam. Jadi pedaban lengati. Tanai kuna hai. Yang beriman saja di hai. Jadi dipanggil kan. Jadi panggilan Allah itu indah sebenarnya. Padahal sebelum Ramadan di Facebook dia tulis marhaban ya Ramadan semoga Ramadan. Kita menang di Facebook saja ini. Apa lagi? Alira lama lebih lagi. Napa kumalap pa matut luntu air. Alhamdulillah rezeki anak soleh di negara puasa. Jadi yang dibutuhkan pemahaman. Ya puasa ini kan bukan hanya untuk tuntunan agama tapi Allah pasti ada efek kepada kita semua ini. Jadi kenapa Nabi dikatakan el-insanul kamil, sempurna dalam pandangan Allah? Karena pertama memang akhlaknya mulia. Yang kedua karena memang perintah Allah semua dijalankan, bahkan melebihi daripada perintah itu. Kan gitu. Makanya Nabi itu salat witirnya wajib, salat tahajudnya wajib. Kita adalah sunnah bagi kita, tapi bagi Rasulullah adalah wajib bagi dia. Ya berarti ala karunia. Jadi kalau ingin sempurna sesungguhnya ya berpuasa. Berpuasalah. Saya double ganda nih, dapat pahala dan badan sehat. Betul. Yang terutama adalah kesehatannya. Kemudian nafsunya itu dipelajari ketika kita buka puasa. Ketika kita melihat makanan, semua kita mau makan. Ya. Oh, belok mana ya Anda kan? Kita belajar. Enak sekali. Begitu kita masuk air seteguk, ya selesai sudah. Tak ada lagi nafsu kepada jalan kote, bawang atau apa saja. Intinya apalah takilun. Apalah tatafakkarun. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Ude, ini kan puasa betul-betul. Begitu juga boleh ya. Bagaimana kalau ini kan ada namanya umur manusia sudah lanjut usia. Lansia. Lansia. Itu kan keturunan sotowe diganti ya. Fidyah. Ya, dipidiakan. Nah, bagaimana hukumnya itu? Karena umur berapa, aturan apa, baru bisa manusia itu berfidyah. Jangan sampai hanya karena kesehariannya dia berfidyah. Karena isogi taruh ni aja nama puasa sama fidyah nak. Ganti dengan pakaian. Atau umpama kita dari perjalanan, maksudnya dari perjalanan dari jauh ya maksudnya tidak bisa berpuasa. Musafir. Apakah itu bisa diberi jalan berfidyah? Karena seperti orang sakit ya pasti berfidyah yang jalan maksudnya perjalanan musafir
ya musafir lah. Bagaimana itu Bang Ude? Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Ude gini, insya mesra bahwa fidyah itu hanya ada 2 kelompok yang berfidyah tidak berpuasa. Ya berfidyah itu saja, tidak berpuasa. Pertama adalah orang yang sakit menahun. Sakit menahun. Sudah lama sakit. Lama sakit ya. Pokoknya kesehatannya, kesempatannya untuk sembuh minim sekali. Jadi dia hanya sepanjang tahun dia sakit, meskipun dia anak muda. Maka dia hanya berfidyah, tetapi tidak bayar puasa. Tidak bayar. Fidyah saja. Fasilitas diberikan. Dikasih kemudahan oleh Allah. Ya, tidak usah berpuasa karena kau sakit menahun. Artinya sepanjang tahun hanya sakit saja. Gitu. Kemudian yang kedua, orang tua yang sudah lemah fisiknya. Umur 70, 80, lemah fisiknya tidak sanggup lagi berpuasa, maka jangan berpuasa. Dan tidak dikasih kemudahan tidak untuk diganti, bayar fidyah. Tidak diganti. Dia hanya bayar fidyah, ya. Tetapi ada orang-orang yang berfidyah tetap bayar puasa. Nah, termasuk orang hamil. Jadi perempuan yang hamil itu tetap berfidyah. Kenapa? Karena dia khawatir dengan janinnya. Kalau dia khawatir dengan janinnya, maka dia bayar fidyah, tapi tidak khawatir dengan dirinya, maka dia bayar fidyah tetap bayar puasa. Tapi pendapat yang kedua, kalau dia khawatir dengan dirinya sendiri, dengan khawatir dengan kandungannya, maka dia bayar fidyah tidak bayar puasa. Ada 2. Imam Abu Hanifah. Tetapi dari 3 ulama mazhab ini, pertama Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali tetap bayar fidyah tetap bayar puasa. Jadi lebih banyak kita ambil pendapat yang masyhur, yakni lebih banyak ulama berpendapat perempuan yang hamil tetap berfidyah pada bulan Ramadan, tetapi tetap bayar puasa setelah dia melahirkan. Yang timbul pertanyaan, akan yang anggota, bagaimana bisa saya istriku kenapa? Asal Ramadan hamil lagi? Situ. Itu. Intinya jangan salahkan ibu mengandung. Jadi jangan salahkan ibu mengandung. Pada sedingnya nasi ini. Asal Ramadan. Kata-kata apakah majeli-jeli? Asal lama-lama tampu sih. Iya. Jadi kan gini modelnya. Jadi sebenarnya hamil itu bukan penyakit. Tadi lah saya itu. Tapi memang bukan juga hobi. Tapi memang itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kemuliaan perempuan di situ karena dia dikasih kesempatan oleh Allah untuk mengandung seorang anak. Ya gitu. Kan banyak perempuan kan. Ada juga perempuan tidak diberi kesempatan. Tapi hanya dia dikasih kesempatan, silahkan ambil itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi kan banyak juga anaknya. Banyak. Para nabi. Iya. Kemudian bagaimana dengan musafir? Ya musafir tidak usah bayar fidyah. Udah bayar juga. Bayar fidyah, dia hanya meninggalkan puasanya dan dibolehkan berbuka. Tetapi dia hanya mengganti puasanya saja, lu usah bayar fidyah. Ya. Kalau musafir, misalnya Bang Maman pergi ke Makassar, 2 hari, kita perjalanan aja, musafir ki. Oke, silahkan buka puasa. Tapi kalau sekarang kan tidak sama dengan musafirnya Nabi. Sudah naik Alphard ada AC-nya lagi. Iya, ada AC tidur di atas. Iya. Rutin. Boleh. Iya. Mau berlindung di balik fasilitas ini, Bang Ude. Nah, sama kalau dulu di zaman Nabi musafir itu perjalanan dari Mekah ke negeri Syam itu naik onta, perjalanan 1 bulan lebih. Wah, panas. Gitu. Angka metode itu Bang Ude. Nasapar ngelah lolos, potong lolos. Iya. Berlindung di balik kemudahan Islam. Fasilitas. Sebenarnya boleh dikasih keluasan seperti itu ya musafir ya, boleh buka puasa, tetapi berapa puasa ditinggalkan, maka itulah yang diganti di hari lain. Gitu, di qada puasanya. Saya ada pertanyaan ini Bang Ude masih terkait puasa. Dapat apa? Dapat jodoh. Kalau ada pertanyaan dibaca pertanyaannya. Ya, di pernyataan di sini. Bagaimana kalau misalnya tahun lalu tadi itu tanggal ada kan jadi lama langsung. Janji. Kalata. Tapi kita tidak sempat untuk melunasi. Begitu masuk Ramadan. Biasanya perempuan yang seperti ini masih ada satu puasanya, tapi belum sempat diganti masuk Ramadan. Maka dia hanya bayar fidyah. Didenda, tetap puasanya 1 dihitung, tetapi tetap dia hanya dibayar denda saja. Didenda kok nasabah, tamu yang malam dek pomo aja puasamu. Oh begitu. Maksudnya tenggak waktunya misalnya, bayar utang harus bulan 3 misalnya, tapi maliwan ni ulolat telue, tamu lang pak dek pomo aja maka ada dendanya. Ada denda, nah gitu. Iya. Yang tidak sama dengan ini puasa ya. Tapi tetap puasanya 1 ya. Bukan bertambah puasanya ya. Karena biasanya kita umat Islam itu di Parepare biasanya ya kawan kekal lamu sidi
natama ramalan yang museli berarti tambah tambah seposamu 2. Iya. Bukan biar denda begitu. Tapi kalau untuk Ramadan setelah Ramadan berikutnya kosi Ramadan yang kesenakala tetap akumulasi 2 itu. Terakumulasi juga itu. Terakumulasi juga itu. Tetap itu. Satu puasa ditinggalkan, maka satunya dibayar. Tapi kalau lewat itu, maka dia hanya kena denda. Oh iya. Itu. Bayar fidyah saja. Iya. Ya, silakan. Yang ada dendanya itu video. Nah, fidyahnya itu, fidyah itu harus ditahu juga masyarakat kita bahwa yang dimaksud fidyah itu berapa yang kita makan. Iya. Tolak ukurnya itu ya. Iya, tolak ukurnya gitu. Iya, misalnya ada orang tua yang makanannya misalnya hanya bubur. Iya. Ya, dia telur. Kalau kita akumulasi misalnya berarti 25.000 per hari dia makan, maka itulah yang difidyahkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Iya. Kalau Bang One banyak makanannya 50.000 per hari, maka 50.000 itulah. Aku si garu-garu Bang One biasa beras harum biasa tuh beras tolo biasa tuh. Maka mana yang lebih dominan? Ya, yang paling tinggi mana? Mana yang paling tinggi yang lebih dominan? Yang lebih banyak kita makan, itulah yang kita fidyahkan. Bisa lebih banyak dibayar karena dia menggunakan beras dari pasar murah. Intinya itu sedekah. Intinya itu lebih baik lebih daripada kurang. Oh iya. Maknanya itu ya. Tanya kan memang berat nakama pun boleh bilang. Tanya berat dulu. Assalamualaikum Pak Bau. Iya, sehat. Iya. Keras kita pakai. Iya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ibu. Ini mengenai salat tarawih tadi malam Pak Ustaz. Iya. Ada imam dia lupa namanya itu Pak Ustaz tahiyat akhir dia langsung berdiri. Kalinya dia ingat Pak Ustaz langsung duduk kembali. Iya. Kayak makmumnya lah yang ikut itu langsung dia sujud sahwi. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Oh iya. Apakah namanya dosa jika dia salah itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang salah ya. Yang salah. Iya. Lupa itu lumrah karena kita manusia ya. Yang tidak pernah lupa malaikat karena dia bukan manusia. Dia tidak pernah ada nafsu. Maka kalau ada imam yang lupa lalu ingatkan dan dia duduk kembali, itu tidak ada masalah, boleh. Tidak ada masalah seperti itu, sah saja. Ya. Jangankan kita, Rasulullah pernah lupa sholatnya. Nabi sholat asar itu 3 rakaat. Iya. Tapi ada sahabat yang duduk melihatnya. Lalu setelah Nabi salam, datang Rasulullah kepadanya. Lalu apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sudah berubah kami memang sholat. Iya. Kenapa? Anda tadi sholat sudah 3 rakaat. asar 3 rakaat. Betul ya? Kata Nabi 3 kali memberikan kata betul kepada sahabat. Lalu sahabat mengatakan, betul ya Rasul, betul ya Rasul, betul 3 kali itu baru Nabi mensahkan bahwa memang dia lupa. Maka Nabi kemudian mengambil sholatnya lagi 1 rakaat, menambah sholat asar yang kurang 1 rakaat. Iya. Oh, ditambah lagi. Nah, kalau kita misalnya sholat sendiri, misalnya kita sholat tiba-tiba harusnya kita tahiyat di rakaat kedua, tapi kita berdiri, kita berdiri langsung, tapi sudah lurus lutut, lurus nih, belum bengkok, sudah lurus. Beda kalau masih bengkok ya. Sudah tegak ya. Kalau kita sudah tegak, kita sudah tegak, maka lanjutkan saja. Di rakaat ketiga. Meskipun kita ingat bahwa seharusnya kita tahiyat karena kita sudah lurus kan. Kecuali Kecuali kalau masih bengkok kita ingat. Ya ada harapan. Silakan duduk kembali. Ya. Kemudian kalau dia sudah lurus itu kakinya semua, lalu maka lanjutkan di rakaat ketiga, rakaat keempat tahiyat, nanti tahiyat terakhir baru sujud sahwi. 2 kali sujud. Ini bersamaan dengan makmum kalau dia imam ya. Sujud lupa namanya. Karena tidak ada makmum yang mengingatkan. Kecuali kalau ada makmum yang mengingatkan, subhanallah, maka duduklah. Meskipun sudah tegak. Sudah tegak. Iya. Kalau diingatkan, kalau tidak ada yang ingat, tidak ada masalah. Iya. Cuma terkadang ada pemimpinnya jadi bukan dosa ya, bukan dosa. Ya, lupa itu bukan dosa. Tapi ada juga imam tidak mau diingatkan. Sombong namanya itu. Oh, sombong itu ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Chandra ini. Oh ya, Pak Chandra. Oke. Iya. Tahu ini Pak Chandra ini. Ya. Ini pertanyaan saya Pak Ustaz ini tentang ini ada orang kan yang sering puasa Senin Kamis itu. Oh ya.
Tapi begitu mau masuk bulan suci Ramadan, bulan Ramadan lah istilahnya, ada yang berkata katanya itu seperti ini kan, ini hari Selasa kita masuk satu Ramadan. Nah kemarin itu hari Senin biasanya kita puasa sunnah, tapi kata teman enggak, kalau mau masuk puasa itu kita enggak puasa lagi di ini. Katanya kita yang sering puasa gitu. Katanya kita yang sering puasa sunnah itu Senin Kamis, kita istirahat lah katanya dulu di sini. Iya. Itu pertanyaan saya Pak Ustaz, itu bagaimana cara ini? Oke, dipahami. Assalamualaikum. Ya, menarik ini. Jadi Pak Chandra begini, insya Allah begini. Yang dimaksud itu kan memang ada di kalau saya tidak salah bukunya itu Pak Prof Sidiga Salba, itu tidak boleh berpuasa satu hari sebelum masuk Ramadan dengan niat menjemput puasa. Tapi kalau hari Senin dia puasa Senin Kamis, puasa sunat, jadi apa-apa boleh. Iya. Dia berpuasa bukan menjemput Ramadan. Benar. Menjalankan. Dia berpuasa bukan menjemput puasa. Iya. Yang tidak dibolehkan adalah berpuasa menjemput puasa. Istilahnya sini aja mau jemput-jemput. Iya. Kalau wali kota mau jemput silakan. Tetapi menjemput Ramadan maksudnya di sini bukan dengan puasa, tapi menjemput Ramadan dengan wajah gembira. Kenapa gembira? Karena bulan ampunan. Kemeriahan suasananya. Bulan ampunan tuh. Iya. Jadi umat Islam intinya itu gembira masuk Ramadan karena dosa-dosa kita sebentar lagi akan diampuni oleh Allah. Iya. Sebentar lagi kita seperti bayang baru dilahirkan. Di situ intinya. Iya. Jadi kalau dia berpuasa hari Senin, karena dia biasanya puasa Senin Kamis, silahkan boleh. Bahkan itu lebih baik lagi. Karena puasa sunnah terakhir kan, sebelum masuk puasa wajib. Yang kedua, kalau dia misalnya ada puasanya tertinggal satu, lalu dia mengqada puasanya di hari terakhir itu hari Senin, maka itu juga tidak apa-apa, boleh. Itu lebih baik lagi. Bersambung masuk Ramadan. Nah, gitu. Jadi jangan kita mengatakan enggak. Yang tidak boleh itu menjemput puasa dengan puasa. Tapi kalau dia hanya puasa Senin Kamis puasa sebagai puasa sunnah, silahkan ya boleh dilakukan yang seperti itu. Ya, tidak apa-apa karena ini bukunya sunnah gitu. Cuma tadi udah mulai mengatakan bahwa ini bulan ampunan di mana dosa-dosa kita diampuni Jangan sampai ada yang salah paham nanti saking bangganya dia, Pak. Saya sudah diampuni dosa aku. Maka deh kemana-mana nih. Maka dari Pak Dewan, aku kekeritam korung ini dihipnotis itu. Bukan. Setan yang hipnotis. Karena kan tapi kan begini juga. Bang Maman dengan Isa Basra bahwa ketika puasa atau Ramadan tiba, maka di situ aftaradallahu alaikum syamuhu. Di bulan Ramadan itu Allah perintahkan yang namanya ibadah puasa. Kemudian fawaihi abwabul jannah. Jadi pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ayuqlabu fi fawaihi abwabul jahim. Di situ juga pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian yang paling intinya lagi adalah di situ waktu qalabu fihi syaitan. Jadi di situ setan itu dibelenggu atau diikat. Jadi kalau misalnya tapi karena masih banyak godaan Bang Udi. Tergantung kan gini. Yang dimaksud godaan di sini adalah setan itu terikat, setan itu terbelenggu bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak berpuasa enggak terbelenggu setannya. Tetap bebas ya. Makanya ada hadis menjelaskan seperti ini, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, tetapi surga bagi orang-orang kafir. Apanya di penjara orang mukmin? Kan nafsu tak. Tidak sebebas kita memperturutkan nafsu kita. Kita tekan ditekan itu di penjara nafsu kita itu. Kemudian bagi orang-orang kafir tidak ada masalah, bebas saja bagi dia. Mau telanjang dia apa di mana, tidak ada masalah bagi dia kan? Tidak ada masalah bagi dia. Karena surganya di situ. Tapi orang mukmin kita punya aturan. Berarti intinya di situ kalau mau mengikat setan tidak usah pakai kursi, cukup puasa saja. Puasa saja. Kita penjarakan setan. Bang Maman dengan Isa Basra dengan Bang Dimas gini. Kenapa Allah syariatkan puasa? Karena itu nafsu itu tidak akan pernah takluk pada manusia kecuali hanya dengan lapar dan dahaga. Masih punyakah kekuatan kita melihat ketika ada perempuan cantik, mata sipit dulu mancung, bibir seksi model Korea, begitu. Dan kita loyo. Nih saksi makruh puasa. Misalnya begitu. Kita lihat, kan itu kan godaan, orang sudah tertekan nafsunya, tidak ada lagi godaan seperti itu. Berarti maupun syahwat maupun yang makan tadi itu lawamah mutmainnah. Sedangkan saja yang halal kita diharamkan oleh Allah di siang hari, yang halal saja istri kita halal. Tapi kenapa diharamkan? Karena itu menekan nafsu.
Cuma dikasih keluasan oleh Allah. Uhillalakum lailatas syiyamir rafasu. Iya. Halal pada malam hari. Untuk si perkara apa? Iya. Gitu kan. Aja tahu sih pakai buka. Makanya kan pakai buka. Ya bukan timbang ya. Iya. Belum merasakan. Potong bicara. Belum merasakan. Foto lolos. Ya begitu. Jadi boleh saja seperti itu, tidak ada masalah ya. Saking banyaknya Jadi, fasilitas ini di Islam sangat tidak ada, mudah pokoknya sebenarnya. tak ada bulan yang begitu kita lakukan dan seluruh aktivitas itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Iya. Dan termasuk puasa. Tidur saja katanya Bang ya? Tidur situ maksudnya gini. Iya. Aja Melo sudah maki. Jangan juga tidurnya orang berpuasa di mana, maksudnya begini. Bang Dimas dengan Nisa Mesra. Bahwa tidurnya orang berpuasa ibadah kalau malamnya dia begadang karena ibadah. Tarawih, 20 rakaat, kemudian dia witir, bangun lagi salat tahajud, kemudian lalu Al-Qur'an, kemudian besoknya tertidur. Itulah baru namanya ibadah. Iya. Bukan tidur di mana ketiduran. Bukan tidur. Tapi kusetan 60 go. Malah menjadi. Silakan. Iya, silakan. Kadang keluarga, Iya. teman-teman mendapat takjil atau semacam kue atau bahan makanan dari saudara-saudara kita non Muslim. Iya. Kadang ada yang menyatakan bahwa apakah sah-sah saja untuk dilakukan untuk buka puasa atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padi, bisa diperjelas. Perjelas sudah Apa itu Pak Mul? Jadi begini, kadang ada saudara-saudara kita, contoh orang Cina ya, Iya. bagi-bagi takjil atau bagi-bagi makanan ke rumah. Takjil, non Muslim. Iya. Apakah sah-sah saja untuk dipakai buka? Oh iya. Prediksi dari teman-teman kita non Muslim itu memperas rasa silaturahmi. Iya. Baik, teman-teman Muslim lainnya kadang memberikan Seperti ada di sini Bang Ude sering dikasih takjil sama semacam makanan ke Muslim. teman-teman Muslim. Kasih penjelasannya. Saya bisa merasakan keresahannya Pak Adi, Pak aku rasin namun rumah ke Cina. Iya. Kan gini, non Muslim itu juga bagian daripada masyarakat Parepare. Non Muslim juga bagian daripada masyarakat kita. Ciptaan Tuhan juga. Kalau kita mau tarik itu inna dina indallahil Islam. Kita hanya merupakan sebuah perbandingan ya. Islam itu mulia. Tidak mulia orang itu kalau sendiri, misalnya anak terpulang bawa rapor, bapak ringin 1 kak, berapa orang di kelas sendiri kak? Tidak. Iya. Kita disitulah justrunya non Muslim di Parepare justru mengembangkan nilai moderasi beragama. Iya. Itu poinnya. Dia tetap menjaga silaturahmi, dia tetap menghargai umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam yang bisa memberi, non Muslim saya bisa memberi. Itu artinya apa? Mereka bagian daripada masyarakat Parepare. Kita saudara dalam sebangsa dan setanah air. Tapi persoalan akidah itu memang beda. Tetapi apakah mereka tidak layak memberi kepada masyarakat Islam? Layak. Tidak sampai berpikir buruk kadang ya teman-teman juga ya. Justru Utsman bin Affan Utsman bin Affan itu ahli melobi ya, ahli dagang. Bahkan Sayyidina Ali itu bekerja kepada orang-orang Yahudi dan bisa mengambil upah daripada orang Yahudi. Maka kata Nabi, boleh bekerja kepada orang Yahudi dan mengambil upahnya. Kan sah saja. Apalagi kalau mereka memberikan dengan ikhlasnya, mereka memberikan dengan nilai persaudaraan, itu moderasi agama yang paling tinggi loh. Iya. Harusnya kita salut dengan orang yang seperti ini. Enggak ya? Mereka bisa menghargai kita. Memberi makanan pada saat kita mau berbuka puasa. Yang bahaya itu masih pagi-pagi Pak Bere nih. Itu 3 hari enggak. Kalau menjelang seperti ini enggak ada masalah, sebuah persiapan. Itu penghargaan bagi kita. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang non Muslim yang misalnya ini mengadakan buka puasa bersama, itu tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Boleh, silakan, karena penghargaan kepada kita bertetangga apalagi kan. Bukankah Nabi menganjurkan kita untuk menjaga adab? Ingat, ilmu melahirkan adab, akhlak yang melahirkan ibadah yang melahirkan akhlak.
kan gitu. Jadi adab bertetangga itu ada, menghargai kepada orang-orang yang non muslim yang dalam tetangga kita, berarti mereka mendapatkan haknya karena satu. Tapi kalau mereka misalnya melakukan buka puasa selama itu makanannya tidak haram dan itu steril, bahwa itu halal dalam konteks Islam, silahkan saja datang ke situ. Kenapa tidak? Kan gitu. Intinya jangan berprasangka buruk dulu ketika melihat seperti itu juga, jangan dulu. Artinya Nabi saja penunjuk jalannya meninggalkan Mekah menuju Madinah, Yasrib waktu itu adalah orang Yahudi, anak muda. Jadi Islam itu sudah mengajarkan kita kerjasama dengan orang-orang non-Muslim. Mereka manusia sama darah kita dengan dia. Cuma persoalan keyakinan, mereka meyakini Tuhan yang mana, kita meyakini Tuhan yang mana. Kan gitu. Sama-sama kita menyembah. Yang bahaya itu adalah mereka tidak menyembah siapa-siapa. Tapi anak muda jangan tersinggung. Kita bilang anak muda Yahudi jangan tersinggung. Anak muda. Bukan saudara seakidah, tapi saudara sebangsa dan sesaudara. Nah, kalau mereka berbagi itu kan bagian daripada moderasi beragama. Iya peleko bata ko es buana to naman re. Minimal air putihnya. Ambillah itu sebagai bentuk penghargaan. Sebab Nabi menghargai sahabat beliau, tetangga beliau ketika Nabi puasa sunnah, lalu ditawari air minum, Nabi ambil air minum itu lalu membatalkan puasanya. Lalu sahabat tanya, kenapa dibatalkan ya Rasul? Apa kata Nabi? Jauh lebih tinggi pahalanya menghargai orang daripada melanjutkan puasa sunnah. Poinnya itu penghargaan. Hargailah orang. Kembali masa ini Pak Ustaz. Apa Milo dibuka tahu ya? Pak, mau setengah jam. Kan begini. Kalau biasanya buka puasa kan mengundang orang banyak. Biasa angka toto masih gak belum malah nandri, misalnya ada minandri selesai. Biasa terjadi. Ini udah punya postar. Nafsu matanya tinggi. Anu aja itu Bang, pengalaman menemui itu cerita. Sedangkan yang di belakangan itu tidak dapat. Nah, yang jadi pertanyaan, mana lebih bagus mengundang orang begitu atau membagikan ke rumah masing-masing? Maksudnya sama bagusnya apa yang maksudnya pasti ada bagus ada kurangnya, tapi pertanyaan pasti ada bagus, ada mahal kau terlambat di pole dalek mukung ka werinu mana kesini no. Kalau dia dikasih ke rumah-rumahnya itu kan sudah bisa dirasakan satu keluarga. Siapa yang dipahami? Oke Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang paling bagus itu undang juga orang datang, bagi juga kepada orang lain. Terima kasih Lade. Paling bagus yang begitu. Artinya kalaupun metodenya berbagi kepada tetangga itu agak repot juga karena kita harus bagikan satu persatu. Kemudian yang bagusnya kenapa diundang orang datang makan bersama? Karena itu makan secara berjamaah jauh lebih afdal. Nilai kekeluargaan lebih terasa, nilai silaturahmi lebih terasa ketimbang kita mendatangi lalu membagikan satu persatu. Keakraban. Tapi ada memang fenomena Bang Ude tidak bisa dipungkiri ini. Aku loki berbuka puasa bersama. Tania borobudur meto koronuna. Dia jangan buka. Aduh Bang, itu penglihatan tadi. Karena nafsu tadi, nafsunya sementara fisik tidak mampu Harusnya idealnya sebenarnya makan itu bukan nasi yang banyak, pauknya yang banyak. Saya tuh gini, kalau saya biasa diundang, saya paling saya lihat apa menu makanannya. Misalnya kalau ada daging, ada ikan, saya lebih dominan lebih ikan toh saja. Saya tidak pernah campur antara daging. Sehingga fokus kita kepada satu jati jenis. Itu kita tidak kena kolesterol, tidak kena tekanan. Apalagi cepak dua gitu. Cepak itu cepak bau. Kalau misalnya ada kambing, kambing toh saya ambil, saya tidak ambil yang lain-lain. Kenapa? Insya Allah sehat kita makan seperti itu. Kenapa kita tidak sehat makan berbuka puasa? Karena ya lamanang. Seakan-akan kita makan ambil buka puasa itu tidak ada sila kedua tak? Lalu Pancasila. Udah lama aja. Seakan-akan aja muter itu imunri di mana-mana lagi. Tidak boleh begitu. Kita ini berbagi kan. Dan memang sebenarnya yang saya pernah baca bahwa kalau buka itu jangan banyak dulu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Makan yang manis-manis Makan yang manis-manis. Aku degaga tangga tuh nah. Paling terbukti nih Bang, nafsu itu kan lebih besar kadang daripada kita. Itulah makanya nafsu itu tidak pernah nafsu itu rendah dan tidak pernah nafsu itu kalah kecuali dengan lapar dan dahaga.
Ketika nafsu itu kan makhluk kan, mau dimasukkan kepada manusia. Jadi manusia sudah mau sempurna, tapi melebihi kesempurnaan itu memperbaiki kesempurnaannya ketika nafsu akan dimasukkan. Maka nafsu dibakar di api neraka 1000 tahun tidak mempan. Didinginkan 1000 tahun tidak mempan. Dan ketika nafsu ditahan, dikasih makan dan minum, belum sampai 1000 tahun, hanya beberapa tahun langsung ampun. Ya Allah, ampun ya Allah. Saya tak sanggup menahan lapar dan dahaga ini. Maka apa kata Allah, nafsu, saya ini adalah Tuhanmu, engkau adalah makhluk. Saya mengaku engkau Tuhan, saya adalah makhluk. Dimasukkanlah unsur nafsu dalam tubuh manusia. Makanya kita itu berbeda sekali. Kenapa manusia bisa lebih tinggi daripada malaikat? Karena dia bisa menekan nafsunya. Dia mampu melawan yang itu tadi, yang kuat. Tapi kenapa manusia bisa lebih rendah daripada binatang? Karena dia memperturutkan nafsunya. Kan di situ poinnya. Jadi kalau mau lebih tinggi daripada malaikat, lebih mulia, silakan lawan nafsumu, perbaiki. Saya ada pertanyaan lagi, Bang Ude. Ini terkait dengan niat. Kan Tomatolariolo, almarhum Oire, makanya aku mula puasaku niat kang jolo siulang. Nah, sedangkan saya juga pernah mendapat informasi bahwa kita itu puasa yang afdolnya itu niatnya setiap hari. Bagaimana dengan itu? Semuanya bisa dilakukan. Kenapa kita disuruh berniat selama 1 bulan? Saya niat puasa selama 1 bulan. Jangan sampai pada saat kita sahur yang besok-besoknya kita langsung makan saja, kita lupa lagi berniat. Jadi niatlah 1 bulan. Cari aman. Setiap untuk apa ini semuanya? Cari aman. Sebagai apa istilahnya itu, untuk mengantisipasi jangan sampai pada sahur yang berikutnya kita lupa berniat. Itu antisipasi seperti itu. Jadi kita ambil dulu niat 1 bulan, kemudian setiap sahur kita tidak apa-apa berniat kembali. Nah, itu dapat pahala Bang Ude kalau niatnya. Jelas. Berniat itu sudah dapat pahala ya. Dapat pahala begitu. Itu nasi lepurnya ya. Ada. Gula-gula nggak sosok. Lebih baik tabrakan kebaikan daripada keburukan itu. Tabrakan. Kalau tabrakan nafsu banget sih lo. Silahkan didobel-dobel kalau kebaikan. Silakan lanjutkan. Makin banyak kebaikan dilakukan, makin afdal. Dan memang kita disuruh mencari kebaikan, bukan mencari uang. Berpas tapi khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya apalah takilun. Sebelum closing selalu ada dalilnya. Siapa-siapa Jol yang bergabungnya, Bang Ude. Terima kasih. Silakan. Pak Dr. Kamal, alhamdulillah ketemu lagi Ustaz Dr. Ude. Alhamdulillah. Pak Kondana Radio Ustaz andalang ini. Alhamdulillah runtuk ko amalak. Nah, alhamdulillah Bang Aci, assalamualaikum akareba Ustaz mudah di sisi mana mungkin. Boleh Bang Aci. Hari Puding di Lasiming, Hari Puding Aldi, terus Hasnita Lina Lintar monitor di Enrekang, ada Bu Murni juga. Kemudian ada Pak Sabir Umar Ambologo. Setan malah menjadi-jadi katanya ini bulan Ramadan. Buktinya tadi dia goda dengan sirup, sementara tidur kayak ini sirup amat. Loyo setan itu kalau loyo setan itu kan. Kemudian Bunsar di Cempai, assalamualaikum, terima kasih. Tapi masjid yang bergabung masih masjid yang bergabung masih. Tidak ada informasi. Masjid yang merelay kita juga bisa Anda menginformasikan. Boleh. Supaya kita bisa menyapa. Boleh, silakan. Mungkin closing ya. Masjid yang di bilik-bilik juga itu monitor. Degaga panuna. Belum ada informasi. Sekaligus mungkin keutamaan untuk nanti malam. Baik, insya Allah di mana saya berada. Saya ulang kembali bahwa sebentar malam adalah malam yang kedua bulan suci Ramadan dengan judul keutamaan ibadah puasa. Dengan fadilah, siapa yang beribadah pada malam kedua, maka dia akan mendapatkan yang namanya keringanan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika keduanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian salah satu dari banyak manfaat ibadah puasa, pertama bahwa puasa itu adalah kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kemudian puasa itu adalah menjadi penebus dosa, dan puasa itu memberi buka puasa menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada disebutkan man fatada sha'imaki kutiba lahu mithlu ajri. Kemudian barang siapa yang memberi makan dan minum kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pahala di orang yang berpuasa itu. Jadi berapa pahala puasa juga didapat bagi orang yang memberi buka puasa. Kemudian doanya diterima oleh Allah. Kemudian yang kelima adalah dapat syafaat ketika berpuasa dan baca Al-Quran. Jadi itulah diantara manfaat dari keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
dengan kata kunci yang terakhir bahwa payung itu insya mesra, payung itu tak mampu menghentikan hujan, tetapi dengan payung engkau mampu berdiri di tengah hujan. Sebagaimana sabar tak bisa menyelesaikan masalah, tapi dengan sabar engkau mampu menghadapi masalah yang bagaimanapun besarnya. Insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dimas. Ya. Demikian program Dai hari pertama untuk hari ini, dan insya Allah acara ini bisa Anda simak kembali besok di pukul 6 pagi dan bisa juga melalui YouTube kita di Mas Radio Kota Parepare. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.